Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Indra Pramudita Zuhair dengan NIM 2023 31291. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan ketiga mata kuliah pembelajaran mesin kelas C. Untuk materi yang akan saya bawa yaitu algoritma Cummins dan aglomeratif. Nah, langsung saja, apa itu clustering? Nah, clustering adalah teknik unsupervised learning yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam grup-grup atau biasa disebut cluster. Berdasarkan kesamaan fitur-fiturnya, tanpa adanya label data yang sudah ditentukan sebelumnya, ini membantu kita menemukan struktur tersebut atau pola alami dalam sebuah kumpulan data yang besar. Tujuannya itu yang pertama, menemukan struktur tersembunyi. Lalu yang kedua, intra-class similarity. Data dalam satu grup harus sangat mirip satu sama lain. Yang ketiga, interclass similarity, yaitu data dari grup yang berbeda harus sangat berbeda. Untuk analogi sederhananya yaitu seperti mengelompokkan sebuah buku di dalam perpustakaan berdasarkan genrenya. Jadi, misal ini buku fiksi, buku non-fiksi. Nah, fiksi ini adalah cluster, non-fiksi ini juga cluster. Uh, Lanjut. Untuk Cummins clustering. Cummins clustering adalah salah satu algoritma clustering yang paling populer dan sering digunakan. Ia termasuk dalam kategori partitioning clustering dengan pendekatan top-down. Konsep intinya adalah membagi kumpulan data menjadi K kelompok yang terpisah, di mana setiap titik data termasuk dalam cluster centroid-nya paling dekat. Centroid adalah titik pusat dari cluster. Untuk karakteristik utama dari Cummins yaitu yang pertama ada setiap titik data secara eksklusif hanya milik satu cluster. Yang kedua, algoritma berusaha meminimalkan varian dalam cluster, yang berarti maksimal kesamaan antar anggota dalam cluster yang sama ini diukur dari jarak setiap titik data ke centroidnya. Lalu untuk cara kerja Cummins, yaitu yang pertama ada inisialisasi, yaitu menentukan jumlah cluster K, kemudian ditempatkan ke K centroid secara acak di antara titik-titik data. Lalu yang kedua, assignment. Setiap titik data akan memilih centroid terdekat sebagai cluster. Jarak paling umum yang digunakan adalah jarak Euclidean. Yang ketiga, update centroid. Setelah semua titik data ditetapkan, posisi centroid dihitung ulang dengan mencari rata-rata dari semua titik data yang termasuk dalam klaster tersebut. Yang keempat adalah iterasi dan konvergensi. Langkah assignment dan update centroid diulangi sampai posisi centroid tidak lagi berubah secara signifikan, menunjukkan algoritma telah konvergen. Lalu, algoritma aglomeratif clustering. Berbeda dari Cummins, aglomeratif clustering merupakan jenis hierarchical clustering yang menggunakan pendekatan bottom up. Konsep intinya adalah membangun hierarki cluster secara bertahap, dimulai dengan setiap titik data sebagai cluster individual, kemudian secara iteratif menggabungkan cluster-cluster yang paling mirip. Untuk karakteristiknya itu, yang pertama, pengguna tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal proses. Jumlah cluster dapat ditentukan belakangan dengan memotong struktur hierarki yang terbentuk. Algoritma ini menghasilkan struktur pohon biasa disebut dendrogram yang menunjukkan urutan penggabungan cluster dan tingkat kesamaannya. Lalu untuk cara kerja aglomeratif ini yang pertama dimulai dari yaitu setiap titik data dianggap sebagai klaster tersendiri. Jika ada n titik data, maka ada n klaster. Lalu kedua, merge, temukan dua klaster dengan jarak terdekat berdasarkan metode linkage yang dipilih, lalu gabungkan menjadi satu klaster baru. Yang ketiga, ulangi. Ulangi langkah gabungkan secara terus-menerus hingga sisanya
hanya satu klaster besar yang mencakup semua data. Lalu untuk Kamins ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihan yang pertama yaitu efisien dan cepat, karena kompleksitas waktunya big ON, maka Kamins ini sangat cocok untuk kumpulan data besar dan sering digunakan untuk skenario big data. Lalu yang kedua, sederhana. Yang ketiga, pasti konvergen. Karena apa? Tadi di tahapan Kamins itu ada yang terakhir nih, iterasi dan konvergensi. Karena di tiap iterasinya itu dicek sama iterasi sebelumnya. Apakah eh, apakah konvergennya ini besar atau kecil. Lalu untuk kekurangannya itu yang pertama manual untuk clusteringnya. Lalu yang kedua sensitif inisialisasi, yang ketiga bentuknya itu terbatas. Terus untuk aglomeratif ini juga sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Yang pertama tanpa input cluster. Yang kedua informasi struktur. Yang dendrogram yang dihasilkan memberikan wawasan mendalam tentang hubungan hierarki dan taksonomi antar data yang berguna dalam domain seperti biologi. Yang ketiga yaitu fleksibel. Terus untuk kekurangannya yaitu yang pertama lambat. Terus yang kedua tidak bisa dikoreksi. Yang ketiga boros memori. Karena algoritma ini memerlukan penyimpanan matriks jarak antar semua pasangan titik data yang bisa menjadi sangat besar untuk dataset besar. Lalu kapan kapan dipakai? Ini untuk algoritma clustering yang tepat sangat bergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis Anda. Yang pertama, ukuran data. Untuk yang pertama, besar. Untuk yang di tabel kiri ini untuk algoritma Kamins. Dan untuk yang di tabel kanan ini untuk algoritma aglomeratif. Jadi kalau kalau mau ingin menggunakan algoritma Kamins itu untuk salah satu syaratnya itu seperti ini. Yang pertama ukurannya besar, lalu untuk bentuk geometrinya seperti bola, dan outputnya itu partisi datar, dan untuk saran penggunaannya itu segmentasi customer, lalu kompresi gambar, dan untuk aglomeratif yaitu yang pertama itu ukurannya kecil, terus lalu untuk kecepatannya itu lambat, dan untuk bentuk geometrinya itu fleksibel. Outputnya itu struktur pohon seperti biasa disebut dendrogram. Dan untuk saran penggunaannya itu seperti analisis biologi, terus taksonomi. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan dalam kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.